Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang baik itu akan memiliki banyak teman. Sedangkan orang yang menyerukan kepada kebaikan, dia akan dimusuhi oleh orang lain. Ini ada salah satu murid dari imam besar bertanya kepada imam tersebut. Dia bertanya, "Ya imam, apa sih bedanya orang yang baik sama orang yang menyerukan kepada kebaikan?" Kemudian imam itu menjawab, pertama, orang baik itu adalah orang yang melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menyeru kepada kebaikan itu dia melakukan kebaikan itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Kemudian yang kedua, orang baik itu kan dicintai oleh banyak manusia. Sedangkan manusia yang menyeru kepada kebaikan, dia akan dimusuhi oleh manusia lain. Nah, kemudian muridnya bertanya lagi, "Kok bisa begitu ya, Imam? Kenapa?" Gitu. Kemudian imam itu menjawab, "Kita ingat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia dicintai oleh kaumnya. Rasulullah SAW dicintai itu oleh kaumnya. Karena apa? Ya dia dikenal dengan kebaikannya. Gitu. Rasulullah SAW itu baik. Makanya pada saat itu kaumnya itu cinta, suka sama Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Allah mengangkat sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, mulai itu kaumnya pada saat itu membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu ada perintah dari Allah untuk menyerukan kebaikan kepada kaumnya saat itu, kepada manusia. Dan seruan itu bertentangan dengan nafsu mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, yang akhirnya mereka tidak menyukai lagi Rasulullah SAW, bahkan benci, bahkan sampai ingin membunuh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW dikatakan sebagai orang gila, pendusta, penyihir, sampai beliau mau dibunuh. Nah itu, maka jangan heran kalau sekarang ketika ada manusia yang menyerukan kepada kebaikan, ya, itu akan dimusuhi sama orang lain, ditinggalkan. Ya, iya, coba buktikan. Kita mungkin sekarang banyak nih teman-teman, ya kan, teman-teman kita nih dari kalangan A, B, C, enak berteman sama kita, ya kan. Nah, ya kita ngobrol masalah pekerjaan, masalah kesenangan gitu kan, tanpa ada nasihat-nasihat tuh tentang surga, tentang neraka. Nah, tapi coba buktikan, ketika antum menyerukan kepada kebaikan, percaya teman-teman antum meninggalkan antum. Karena apa? Antum dianggap orang yang udah gak asik lagi nih, omongannya udah gak asik lagi. Yang diomongin apa? Surga, neraka, Allah. Nah, itu karena itu sudah bertentangan dengan
nafsu manusia. Padahal nih ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menyerukan kebaikan pada kaumnya itu bukan atas dasar kemauan beliau, gitu loh. Beliau menyampaikan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Itu bukan atas kemauan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Allah berkata melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sampaikan kepada manusia lain. Nah, akan tetapi ya situ resikonya, dibenci sama manusia, dibenci sama orang-orang. Padahal ketika kita sekarang pun menyerukan kepada kebaikan, kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu, kemudian kita lakukan dan kita serukan kepada keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, gitu. Kenapa? Karena ini bentuk kecintaan, bentuk kasih sayang. Sayang gitu sama saudara, sama keluarga, sama teman-teman. Jangan sampai gitu kan, kita nih selamat, teman enggak, gitu. Bukan berarti kita merasa kita akan sok selamat, bukan. Artinya kita berbagi kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Bahkan kalau kita laki-laki itu akan menjadi imam di keluarga kita. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah kewajiban gitu. Akan tetapi ya resikonya tadi, ketika kita menyerukan kebaikan, ya sudah, kita akan dikatakan apa? Sok beriman lah, sok benar lah, terus fanatik, ya kan? Bahkan sampai dikatakan teroris. Iya, pasti teman-teman kita akan komentar tuh, aduh, antum nih udah nggak asik lagi, apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram, gitu kan? Aduh, dikit-dikit antum bilang bid'ah. Kita ini hanya menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nah, kita belajar, kita mulai melakukan itu dan kita serukan kepada orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, gitu. Ya, akan tetapi ya itu resikonya. Nah, kita mulai dijauhi itu sama teman-teman, gitu. Tapi jangan berkecil hati. Ya, bersabar ya, sabar, karena memang ketika kita melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, pasti ya itu ujiannya. Nggak apa-apa, yang penting Allah cinta sama kita, Allah ridho sama kita, kita bisa selamat, keluarga kita bisa selamat, dan saudara-saudara teman kita semua bisa selamat. Kita ingat Luqman ya, Luqman menasihati anaknya agar bersabar ketika anaknya mau melakukan perbaikan. Nah, ini dituangkan oleh Allah dalam surat Luqman ya, ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf. Ya bunayya, ya hai anakku, aqimus shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, serukan kepada orang lain tuh tentang kebaikan, wanha 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan yang mungkar, wasbir, bersabar, katanya, bersabar, wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Ini nasihat Luqman kepada anaknya ketika akan menyerukan kepada kebaikan, harus bersabar. Ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar,
sabar dalam menjalankan kehidupan ini, sabar dalam membimbing diri sendiri dan keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya. Tuh ya. Jangan jangan berkecil hati dalam menyerukan kebaikan, yakin bahwa kita punya Allah, ya. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, nggak jadi masalah. Kita hanya sebagai penyeru, kan? Hanya penyeru, bukan memaksakan. Ya, hadza wallahu alam bisawab. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.